yang disadarkan oleh Sang Buddha. Setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Satu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ikut hadir dalam ruangan Balik Kenangan Budayana Surabaya. Di kalangan umat Buddha ada beberapa riwayat di masa kehidupan Sang Buddha yang tidak bisa kita jadikan pembelajaran bagi segenap umat Buddha untuk menyatakan bakti atau memberi makna yang lebih jelas, ya, lebih intelektual tentang berbakti, tentang menghormat, baik ketika seseorang yang kita cintai, orang yang pernah kita cintai berada di tengah-tengah kita, maupun setelah orang yang kita cintai, orang yang kita hormati meninggal dunia. Ada riwayat diceritakan di masa kehidupan Sang Buddha. Jadi Sang Buddha pernah memprediksi atau meramal di saat usianya sudah berusia lanjut, meramalkan bahwa 3 bulan lagi saya akan mati, saya akan wafat. Ya, 3 bulan lagi. Memang ya prediksi Sang Buddha ini tepat, itu tepat ya pas 3 bulan itu meninggal. Sebelum meninggal kurang lebih 3 bulan ini, ya, ucapan Sang Buddha ini direspon oleh para pengikut-pengikut Buddha dengan bermacam-macam cara dan variasi. Ada begitu mendengar istilahnya pengumuman Sang Buddha mau wafat, kemudian meresponnya dengan sibuk sekali melayani apa yang menjadi kebutuhan Sang Buddha. Makan, minum, kemudian membersihkan kamarnya, menyucikan jubahnya, ya, itu untuk menghormat Sang Buddha, karena sebentar lagi Sang Buddha mau parinibbana atau wafat. Di antara biku-biku tersebut ada yang menyendiri, tidak aktif, tidak ikut biku-biku yang sibuk, ya, yang sibuk ini. Kemudian ada seorang yang mengumumkan bahwa ada seorang biku yang mungkin nyeleneh, yang tidak merespon, ya, wafat, ya, menjelang wafatnya Sang Buddha ini. Dia tidak nimbrung, ya, kegiatan-kegiatan biku-biku yang lain yang sesibuk ini, justru malah cari tempat menyendirinya dan melakukan meditasi. Kemudian dilaporkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha lainnya do sibuk, ya, untuk melayani Sang Buddha. Ada satu biku yang tidak merespon, malah justru dia menyendiri dan bermeditasi. Kemudian biku tersebut dipanggil oleh Sang Buddha. Nah, apa alasanmu, ya, lainnya do sibuk kok kamu mah meditasi? Ya, mestinya ya meditasi. Kemudian biku ini mengatakan, sebagai ungkapan rasa hormatku yang tertinggi kepada Sang Buddha, mumpung Sang Buddha masih hidup, saya secepatnya ingin mencapai kesucian sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada guruku, yaitu Sang Buddha. Itu yang cerita riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua itu di bawah pohon sala, itu menjelang Sang Buddha wafat, itu ada bunga-bunga, diceritakan bunga-bunga yang tidak pada musimnya berbunga, itu otomatis berbunga. Kemudian bunga itu menjatuhkan dirinya, menjatuhi badan jasmani Sang Buddha ini, ya.
Kemudian Sang Buddha berkomentar, bukan cara seperti ini Sang Buddha dihormati dengan cara yang tertinggi. Penghormatan kepada Buddha yang tertinggi apabila para murid-murid yang pernah mengenal beliau mempraktekkan dharmanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya lahiriah, tidak semua materi itu mempunyai nilai yang tinggi berkaitan dengan penghormatan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebagai generasi muda kita merasa agak prihatin karena generasi-generasi muda itu ada beberapa yang tidak minat lagi belajar tentang agama Buddha. Banyak orang tuanya beragama Buddha, anak-anaknya yang muda-muda tidak mengikuti jejak dari orang tuanya. Ada beberapa ungkapan yang kesimpulan-kesimpulan agama Buddha agama yang rumit, jelimet. Yang mungkin lihat ya beberapa acara-acara di kelenteng kok begitu ya rumit, jelimet dan banyak sekali sarana-sarana ini. Padahal anak muda sifatnya itu kan praktis, ekonomis dan cepat, maunya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, merespon tentang perkembangan agama Buddha seperti itu, kita hendaknya juga bijaksana. Kalau selama ini agama Buddha dianggap agama yang terlalu banyak sarana dan prasarana mungkin merepotkan bagi generasi muda, kita rubah ya. Penghormatan yang tertinggi tidak selamanya berkaitan dengan materi-materi ya. Tidak selamanya memperingati orang yang telah meninggal dengan sarana prasarana yang lengkap seperti itu, tidak selamanya. Kemarin di Royal gitu, ada upacara ulambana. Itu persembahannya tidak sebanyak ini makanan, cuma menyalakan pelita sederhana saja dikasih nama sebagai simbol ya penerangan ya. Itu juga salah satu cara bagaimana mempertahankan agama Buddha. Sebab kalau terus-terusan itu agama Buddha itu jelimet ya, kemudian terlalu banyak sarana dan tidak diminati, artinya agama Buddha itu tidak akan lestari, bahkan justru cepat punah karena tidak diminati lagi oleh generasi muda. Agama-agama yang tidak diminati generasi muda pasti cepat atau lambat akan punah juga. Yang tua sudah tidak ada, generasi mudanya tidak ada lagi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pembicaraan singkat ini adalah marilah kita tetap menjalankan ajaran-ajaran Sang Buddha tanpa terikat dengan sarana-sarana yang jelimet dan rumit. Bahkan kita bisa lihat di saat upacara ulambana ada beberapa buku yang dibaca. Ya kalau yang muda mungkin bisa mengikuti, ayat tua semakin tua tidak bisa mengikuti lagi. Dan juga ajaran Sang Buddha namanya sutra dan sutta itu sebetulnya mencerahkan. Sekalipun dibaca 10 kali, kalau yang dibacanya bahasanya tidak tahu bagaimana mencerahkan, membingungkan ya, bukan mencerahkan lagi. Namun bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Dengan membaca sekalipun tidak tahu artinya, itu alat konsentrasi. Misal saja Anda Bapak baca tapecu, di saat konsentrasi pikirannya kesana kemari, tidak bisa ngikuti lagi. Pikiran giwar sedikit saja tidak bisa ngikuti, sudah bingung ya. Itu sebagai alat konsentrasi. Semoga Bapak Ibu sekalian di dalam memaknai penghormatan kita lebih ya bijaksana sesuai dengan zaman dan perkembangan, tanpa ya mengurangi rasa hikmah dan bakti kepada leluhur yang telah tiada. Apapun yang dipersembahkan di sini semoga akan segera mengkondisikan, membantu leluhur mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan, dengan hati yang bahagia akan mengkondisikan leluhur yang kita doakan akan terbantu di alam bahagia. Dan sebaliknya apabila yang kita lakukan yang masih hidup melakukan hal yang tercela, itu juga sedikit banyak akan mengkondisikan arwah leluhur itu menderita. Menderita adalah di alam penderitaan. Semoga rasa bakti dari keluarga benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang hari ini kita doakan. Sadu, sadu, sadu.